bahwa penyusunan LK BPI Danantara mengacu kepada pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK. Artinya sebetulnya kalau dari sini BPI Danantara itu adalah korporasi. Iya, ini tegas ya. Tegas. Dari pemerintah loh ini, LKPP dari pemerintah. Kita konsistensi aja dari yang diucapkan ini. Berarti sebetulnya kalau sekarang kita menuntut transparansi, boleh dong. Akta notarisnya BPI Danantara mana? Siapa pemegang sahamnya? Kalau auditor, saya nggak ngaudit cerita, yang saya audit itu fakta aja. Jadi sebagai pembaca laporan keuangan, ketika kita lihat sekarang LKPP 2025, tidak muncul ada BPI Danantara sebagai entitas, maka sah untuk saya mengatakan, berarti BPI Danantara yang punya bukan negara. Kalau saya mengatakan kepada kepala BPI Danantara, oke, kamu ikut rapat KSSK, ngomong aja di KSSK. Ini intervensi terang-terangan. Intervensi terang-terangan. Kemudian kepala BPI Danantara jadi KSSK ngomong, ini perintah dari bos kan. Sementara kalau kita mengharapkan gubernur bank sentralnya yang independen, dia independen terhadap kepala pemerintahan. Saya menolak misalnya. Ganti aja. Oh, ganti aja. Nah, kan mohon maaf nih. Iya. Susah untuk tidak kita memberikan opini bahwa Danantara ini bukan alat negara, tapi alat kroni. Iya. Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi ngobrol ekonomi. Kali ini saya melanjutkan obrolan dengan sahabat saya Mas Yanuar Rizki. Assalamualaikum Mas Yanuar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita melanjut ke soal laporan keuangan ya. Sebelumnya kita bicara dengan Mas Yanuar tentang akuntansi keuangan, standar akuntansi keuangan Indonesia, kemudian standar akuntansi pemerintahan Indonesia, yang diantaranya P ya, pernyataan SAP gitu ya, lalu ada macam-macam lah. Nah, sampai ke beberapa contoh yang dijelaskan oleh Mas Yanuar yang terkini dari LKPP 2020 itu adalah soal bagaimana Danantara dilaporkan. Kan kira-kira begitu toh. Bagaimana topik Danantara ini nanti apapun urutannya, ada BPI, ada holding, ada macam-macam, dilaporkan di LKPP. Lalu karena ada pemeriksaan dari BPK, yang BPK sendiri juga terikat pada standar pemeriksaan kan, memberi catatan apa terhadap hal itu. Nah, kira-kira kita ke situ nanti. Tapi ada baiknya mungkin saya perlihatkan dulu. Nah ini Mas, ini saya gambar dari CALK ya, catatan atas laporan keuangan. CALK sudah dijelaskan Mas Yanuar di sesi sebelumnya, tetapi yang menariknya dia masuknya ke catatan lain-lain yang penting ya. Kan biasanya pendapatan, belanja, aset itu dijelasin. Ini di situ, nggak di badannya Mas, nggak di badan tentang investasi, enggak. Tapi catatan lain-lain yang penting. Nah, ada poin nomor 17, ada berarti ini poin ke-17 di catatan lain-lain yang penting itu. Nah, kalau pemirsa mau meriksa di LKPP-nya itu yang ada diunggah di BPK ya, itu di halaman 188. Kalau halaman PDF-nya mungkin 200 berapa gitu. Ini pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 sebagaimana diubah nomor 16 tahun 2025. Jadi setahun 2 kali ya kemarin ya. Next. Kemudian catatan nomor 18-nya saya ringkaskan, itu dijelaskan tentang pembentukan holding operasional ya. PT Danantara Asset Management DAM ya, BAM, di mana melalui Menteri BUMN 1% saham seri A, BPI Danantara 99% berupa saham seri B. Ini pertamanya nih. Lalu ada pembentukan holding investasi, PT Danantara Investment Management, beda ya. Itu dana aset manajemen, ini Danantara Investment Management. Setelah terbit, ya tadi seperti yang dijelaskan di sesi terdahulu ya, bahwa memang ini kayak urutan ceritanya si BPK, apa yang terjadi kan gitu kan. Lalu negara melalui kepala BUMN, jadi BUMN yang 1%, kemudian Danantara 99%. Nanti Mas di penjelasan lain, ternyata si BUMN nanti menghibahkan ke BPI Danantara Mas. Ada begitunya ternyata. Tapi ini dulu. Next, ini metode yang di sesi sebelumnya bukan yang baru kemarin. Mas Yanuar mengatakan kan harus ada kejelasan kan bagaimana yang dimaksud dengan inbrank itu, lalu hak istimewa itu apa ya, dijelasin ini. Nah ini Mas yang perlu mungkin kita semua perlu diberi penjelasan, ada petunjuk teknis akuntansi nomor 32.
ini ada nggak kaitannya dengan interpretasi atau apa tadi kan? Karena ini beda kan dengan ini yang jadi dasar mereka. Lalu ada kebijakan akuntansi signifikan yang melandasi penyusunan LK BPI dan antara tahun 2025. Next. Lalu ada metode penilaian ya. Ini saya kira perlu dijelaskan ulang. Bagaimana sih menilai penyertaan modal negara atas kepemilikan saham Sri A Dwi Warna itu? Nah, di sini yang hak istimewa dijelasin juga oleh Pemerintah. dari pemerintah ya kan, kira-kira lebih begitu. Next. Nah, ini pemilihan metode pilihan investasi permanen yang dulu sempat dijelaskan juga nih bagaimana sih kejadiannya. Ada literasinya lah. Kalau metode pemindahan itu ada yang metode biaya, ada yang metode ekuitas itu bagaimana. Next. Nah, ini gambar dari LKPP halaman 192, Mas. UAP BUN kan unit akuntansi pembantu bendahara umum negara, IP investasi pemerintah, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Lalu ada Wakfa BUN, berarti unit akuntansi kuasa pengguna anggaran BUN, PMN, BP, BUMN. Jadi dua nih, ada di JKN dengan BP BUMN lain, Mas. Nah, saya baca ini jujur aja saya bingung nih, gimana sih urut-urut ini kayaknya kayak yang perlu banyak dijelaskan. Seperti ini yang ilustrasi penyusunan laporan keuangannya. Nah, sama yang saya ternyata menemukan bahwa menurut BPK, bukan di sini, itu si BPI Danantara itu menyerahkan laporan keuangan tanggal 11 Mei, Mas. 11 Mei 2026. Itu kan sudah selesai sebetulnya karena surat keputusan pemeriksaan itu 18, berarti 11 sudah selesai kan, biasa begitu kan. Sehingga dikatakan terlambat, entah jadi bahan atau tidak saya nggak tahu. Ya, cuma ada info begitu. Di publik kita belum pernah dapat kan. Ada lagi nggak? Nah, ini dijelasin juga soal ini loh kebijakan akuntansi yang melandasi penyusunan LKBP dan antara tahun 2025. Ini laporan pemerintah di dalam LKPP. Tapi pada waktu dia nyusun ini kan si laporan keuangannya mungkin belum diterima BPK kan. LKPP-nya dikasih 31 Maret. LKBP dan antaranya belum. Menurut hasil pemeriksaan internal diserahkan tanggal 11 Mei, tidak ada kejelasan. Tapi logikanya kalau diserahkan tanggal 11 Mei, nggak mungkin merupakan bagian dari pemeriksaan kan, nggak sempat lagi. Orang suratnya aja tanggal 18. Nah, apapun, ini cuma untuk gambaran kepada pemirsa aja kalau nanti mau mencermati sendiri, menelisik kan. Kita hanya tak pengen dari Mas Yanuar, cara membaca yang kayak gini nih gimana Mas? Kira-kira. Oke, saya mulai dari sini aja, Solil ya. Jadi satu kebijakan akuntansi signifikan. Jadi artinya di laporan keuangan itu, di catatan atas laporan keuangan, itu memang ada pilihan kebijakan akuntansi. Jadi kebijakan akuntansi yang dipilih apa? Tapi pertama, kebijakan akuntansi yang dipilih tidak bisa bertentangan dengan standar. Tapi kalau ada dua standar yang dipilih, kemudian lebih memilih yang mana, itu kebijakan. Saya ambil contoh misalnya gini. Misalnya ketika kita membicarakan tentang standar akuntansi dalam mencatatkan persediaan. Nah, kebijakan akuntansinya itu ada yang namanya last in first out. Jadi yang pertama kali masuk, pertama kali keluar. Ada yang first in first out, first in first out. Ada yang average. Nah, misalnya saja selama ini perusahaan menerapkan last in first out. Dia kemudian kan yang namanya laporan keuangan itu dia harus ada konsistensi dan bisa diperbandingkan antara tahun ini dengan tahun sebelumnya, harus bisa diperbandingkan antara laporan keuangan A dengan laporan keuangan perusahaan A, perusahaan B harus bisa diperbandingkan. Jadi ada standar seperti itu. Nah, saya bisa mengatakan bahwa saya mengambil kebijakan akuntansi yang signifikan. Itu terkait dengan apa? Perubahan kebijakan akuntansi yang saya tempuh. Misalnya, jadi ini pengakuan dong. Pengakuan. Jadi artinya gini. Dulu saya tuh menggunakan metode persediaan itu LIFO. Sekarang saya memilih FIFO. Ini dikemukakan dalam catatan laporan keuangan yang pertama soal kebijakan akuntansi. Jadi ada perubahan kebijakan akuntansi. Nah, perubahan kebijakan akuntansi ini bisa menyebabkan terjadinya restatement, bisa tidak. Jadi restatement itu gini, misalnya ketika saya mau merubah kebijakan akuntansi yang signifikan, maka sebetulnya laporan keuangan di masa lalu, karena agar bisa diperbandingkan, harus saya restatement agar konsisten ke sini. Minimal tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya sampai ke tahun berapa, ya, agar bisa diperbandingkan. Maka saya harus melakukan restatement karena kebijakan akuntansi yang signifikan. Nah, kalau saya baca di sini, sebetulnya kan ini ada kebijakan akuntansi yang signifikan terkait dengan peralihan saham ini. Ya, nah,
Saya ingin mengacu gini. Nih ya, laporan keuangan BPI Danantara disusun berdasarkan peraturan Kepala Badan Pelaksana. Berarti Kepala BPI Danantara nomor 21 2025. Ya. Artinya kalau dalam struktur hierarki laporan keuangan, ini SOP namanya Mas Awalil. Iya. Jadi artinya ketika saya sebagai auditor memeriksa sebuah perusahaan, Anda mencatatkan ini apa? Oh, peraturan di RUT, SOP. Sekelas itulah ya. Sekelas itu. Berarti kan si manajemennya dia membuat peraturan tentang metode akuntansi BPI Danantara, kurang lebih gitu. Tapi kan kembali lagi, peraturan beliau ini tidak boleh bertentangan dengan standar akuntansinya. Iya. Makanya kemudian dia bilang bahwa penyusunan LK BPI Danantara mengacu kepada pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK. Ya. Ini artinya sebetulnya kalau dari sini BPI Danantara itu adalah korporasi. Iya, ini tegas ya. Tegas. Dari pemerintah loh ini, Iya. LKPP dari pemerintah. Jadi gini loh, kalau sekarang kita mengatakan laporan keuangannya mengacu ke PSAK, berarti dia korporasi. BUMN pun PSAK, Mas Awalil. Oke. Tapi kalau BI ada standar akuntansi Bank Indonesia. Iya, betul. Ya kan? Nah, BPJS punya standar akuntansi. Jadi bagian kalau PSAP kan standar akuntansi pemerintahan ini Untuk kementerian lembaga. untuk LKPP, kementerian lembaga. Tapi BI dia punya juga yang namanya standar akuntansi Bank Indonesia. Iya. Kemudian yang namanya BPJS punya standar akuntansi BPJS. Standar akuntansi ini ya ditetapkan bersama juga oleh Dewan Standar juga. Iya, bukan oleh internal manajemen, Ya, bukan benar. SOP ya. SOP. Artinya kalau pernyataannya seperti ini, berarti BPI Danantara memang tidak diposisikan sebagai badan, Mas Awalil. Iya. Kalau dia sebagai badan, sebetulnya peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala BPI Danantara ini akan ditempuh menjadi standar akuntansi BPI Danantara kan? Seperti BPJS. Seperti BPJS, seperti BI. Iya. Berarti kan nanti ada BPK, ada Dewan Standar yang menentukan standar dia. Tidak boleh oleh direksi dong. Nah, tidak boleh. Tapi dia mengatakan di sini bahwa ini akan mengacu ke PSAK. Artinya, sebetulnya di sini menegaskan dalam catatan laporan keuangan yang dibuat pemerintah membentuk BPI Danantara bentuknya PT. PT nih. Menarik ini. Situ dulu nih. Jadi artinya sebetulnya proses audit BPI Danantara sebetulnya sudah bisa dilakukan. Karena sebenarnya dia mengacu kepada pernyataan standar akuntansi keuangan. Berarti ke PT kan? Sama dengan BUMN biasa ya. Sebagai BUMN biasa. Persero. Nah, sekarang kita lihat. Berarti kalau kita baca sini, yang dibentuk badan hukumnya itu adalah PT. Karena pernyataan standar akuntansi keuangan Iya. kan? PT. Kalau PT, begitu dibentuk, satu, ada akta pendirian. Ya. Ada akta notaris. Akta notaris ini kemudian ada yang menyatakan modalistor. Sekarang, kembali ke pertanyaan dari podcast kita sebelumnya dan sebelumnya. Pertanyaan saya, sebelum kita bicara dulu tentang mengklasifikasikan saham seri A, seri B. Iya. Kita membicarakan dulu pendirian BPI Danantara yang dalam CALK ini dikatakan berbentuk PT. Mengacunya kemana? Karena Iya, mengacu ke pernyataan standar akuntansi keuangan. Maka pertanyaannya sebetulnya sebenarnya simpel sekarang. Dalam akta notaris pembentukan BPI, gini loh, kalau badan berita negara, Mas Awalil. Kalau badan kan berita negara, jadi karena penetapan negara. Kayak BI penetapan pendiriannya lewat berita negara. Ya kan, artinya kan sebetulnya pengacara pemerintahnya ada Jampidun, ada segala macam kan, jadi berita negara. Kalau sekarang berbentuk PT, berarti akta notarial. Kita konsistensi aja dari yang diucapkan ini. Berarti sebetulnya kalau sekarang kita menuntut transparansi, boleh dong. Iya. Akta notarisnya BPI Danantara mana? Di akta notaris itu siapa pemegang sahamnya? Kalau kemudian siapa pemegang sahamnya, apa yang disetorkan oleh pemegang sahamnya? Pertanyaannya, Mas Awalil, ini kita baru bicara di sisi ini. Pertanyaannya, tidak ada kepemilikan pemerintah di PT BPI Danantara, di neraca aset. Tapi ini dia menambahi loh Mas, ini katanya masa transisi sebelum badan dapat mengaplikasikan PSAK, dia mengacu ke standar akuntansi pemerintahan, laju nggak itu? Nah, oke. Makasih Mas Awalil. Mas Awalil sekarang makasih menekankan ke situ. Jadi artinya cita-citanya, kalau kita baca di sini, cita-citanya
BPI Danantara ini akan berbentuk PT. PT. Tapi dalam masa transisi akan berbentuk badan. Badan. Ini eksplisit ya. Oh iya, ini kan catatan pemerintah. Iya. Kalau sekarang berbentuk badan, saya ingin bertanya, sebetulnya BPI Danantara sendiri udah didirikan atau belum? Kan kalau lihat, ini kita bicara hukum nih. Kalau bicara hukum, harus ada di lembaran berita negara. harus ada lembaran berita negara. Kalau sudah didirikan, sebetulnya dalam masa transisi tadi kepada akuntansi pemerintahan kan? Iya. Kalau kita kepada akuntansi pemerintahan, paling tidak pemerintah membentuk badan baru. Kita nggak bicara dulu yang inbranknya nih, saham syariah B. Tapi status BPI Danantara ketika dia didirikan, itu kan harus masuk, berarti pemerintah sekarang punya yang namanya kepemilikan di lembaga negara lainnya yang namanya BPI Danantara. Yang berdasarkan cerita ini, suatu saat ini akan menjadi korporasi. Yang tadinya badan jadi korporasi, tapi tidak merubah kepemilikan ekuitasnya kan? Iya. Jadi gini, orang akan bilang, masa BI ada pemegang sahamnya? Ya, semua, bahkan negara ini juga punya rekening ekuitas. Iya. Rekening modal, kan saya udah bilang, persamaan dasarnya aset hutang akuntansi selalu begitu. atau bos modal. Jadi mau badan, mau apa, pasti ada pemegang sahamnya, ada pemegang modalnya. Nih, saya ambil contoh biar gampang gini. Sejarah Bank Sentral, Mas Walil. Orang selalu bilang, Bank Sentral itu bukan lembaga negara, itu lembaga swasta. Banyak orang ngomong, wah Rockefeller lah, Rothschild lah terkait dengan pendirian The Fed. Tapi Bank Sentral pertama yang lahir di dunia ini Bank of England, bukan The Fed. Di Inggris ya. Bank of England, modal awalnya dari siapa? Dari para saudagar, dari para oligarki. Iya. Swasta. Tapi swasta itu kemudian, saya membutuhkan bank sentral, karena untuk kebutuhan bisnis saya, tapi kalau misalnya bank sentral ini dari modal saya, nggak bisa dipercaya dong sama pebisnis lain, karena modal saya. Ya udah deh, karena yang saya sudah dirikan ini, saya hibahkan deh modal saya ini ke negara, agar bank sentral ini jadi lembaga negara. Jadi, dari sejarah pendirian bank sentral, kita bisa belajar, Mas Walil, bahwa negara, bank sentral, Bank of England, menjadi bank dalam artian lembaga negara, karena para investor awalnya menghibahkan. Artinya yang tadinya di ekuitasnya Bank of England itu milik beberapa investor, setelah mereka hibahkan ke negara, ekuitas itu jadi milik pemerintah Inggris. Makanya akan muncul nih di laporan keuangan pemerintah pusat pemerintah Inggris, akan muncul kepemilikan dia di Bank of England. Tapi asal modal itu dari hibah, Mas Walil. Nah, pertanyaannya kan simple. Sekarang badan BPI Danantara berdasarkan catatan laporan keuangan tadi, masa transisi, ikut ke standar akuntansi pemerintahan. Tapi inti persoalan pemerintah sudah membentuk BPI Danantara. BPI Danantara yang dibentuk ini, siapa pemegang sahamnya? Kalau tidak ada dalam laporan keuangan pemerintah pusat muncul BPI Danantara, berarti pemegang sahamnya bukan negara, Mas Walil. Pertanyaannya, siapa? Kan gitu loh, Mas Walil. Kita bicara apa yang saya di episode sebelumnya saya udah bilang. Kalau auditor, saya nggak ngaudit cerita. Yang saya audit itu fakta aja. Jadi sebagai pembaca laporan keuangan, ketika kita lihat sekarang LKPP 2025, tidak muncul ada BPI Danantara sebagai entitas, maka sah untuk saya mengatakan berarti BPI Danantara yang punya bukan negara. Tapi dari kita bicara dulu yang 2 episode sebelum ini, semula kan ini semua BUMN, anggap aja semua ya, itu kan di PMN Persero, dari Persero. Kemudian ini pindah ke badan usaha lainnya. Di dalam badan usaha lainnya, itu ada Danantara. Mereka menceritakannya begitu. Nah, badan usaha lainnya, subnya lagi, salah yang dipakai adalah perusahaan minoritas. Itu boleh nggak begitu? Tetapi yang saya herannya di lampiran, tapi hanya berupa tabel. Itu kan ada tuh aset, liabilitas, terus paling ujung itu kepemilikan negara. BPI Danantara kepemilikan negaranya 100%. Nah, kalau di lampirannya sudah ada pemilikan negara 100%, artinya di asetnya harus muncul. Jadi gini sih, Mas Walil, menurut saya ya, kekacauan ini timbul di mana sih?
Timbulnya itu dari keinginan dan termasuk disahkan oleh DPR. Dan kita dari awal pendirian Danantara kita udah kritisi. Iya, kita setahun lebih yang lalu udah ribut kita. Jadi ini dari pemikiran agar BPI Danantara ini tidak tersentuh oleh hukum keuangan negara. Oh, malah ditegaskan tadi mau jadi PSAK kok, bukan PSAP lagi. Enggak, Mas Walil. Kalau dia dalam bentuk korporasi, tapi pemegang sahamnya negara, dia tetap rezim keuangan negara. Oh, tetap bagian ya kayak BUMN, ya kayak BUMN itu. Tetap dulu rezim ya. keuangan negara. Iya, iya. Sekarang gini loh, kenapa BUMN itu sekarang menjadi tidak diaudit oleh, coba Mas Damar ke yang ini nih, yang gambar tadi, yang Gambar. Nah ini, nih Undang-Undang PEBUN Dirjen Kekayaan Negara. Iya. Berarti kan aset negara. Iya, iya. Di neracanya Di JKN, akan ya. muncul di aset negara. Iya. Ya. Kalau berdasarkan cerita ini, BPI Danantara itu adalah aset negara. Harusnya Iya, iya. di aset investasi permanen pemerintah di lembaga keuangan lainnya Iya. muncul yang namanya BPI Danantara sesuai skema ini. Secara eksplisit harusnya bahkan ya. Ya dicatat. Jadi artinya bahwa BPI sama kayak kita mencatat ada BI. Dia ada Mas, tapi tadi badan usaha lainnya, lalu ada paragraf verbal, tapi tidak di kotaknya itu. Ya, itu. Disebut-sebut Danantara, tapi nggak jelas sih. Ya, kita bicara terkait dengan entitas nih. Entitas. Jadi, oh iya, ini entitas ya soalnya. Jadi secara hukum korporasi itu ada yang disebut dengan agensi teori yang saya jelasin sebelumnya. Hubungan antara pemegang saham yang buat laporan keuangan sama auditor. Ada entity teori. Entity teori itu teori entitas. Iya. Jadi Mas Awalil, yang namanya korporasi kek, badan negara kek, nggak hantu. Iya. Dia menjadi tidak abstrak karena ada penjelasan tentang entity teori. Iya. Jadi gini loh, siapa Bright? Oh, Bright itu terdiri dari dua Rizky ini. Iya. Bright-nya abstrak nggak? Abstrak. Bright menjadi tidak abstrak karena diatribusi bahwa Bright itu dua Rizky. Iya. Iya. Siapa Bank Indonesia? Oh, itu Bank Sentral Republik Indonesia. Iya. Bank Sentral BI-nya sendiri abstrak nggak? Abstrak nggak? Menjadi tidak abstrak apa? BI itu lembaga negara. Lembaga negaranya abstrak nggak? Abstrak. Menjadi tidak abstrak apa? Lembaga negara memilih presiden lewat pemilu. Iya. Dia menjadi tidak abstrak. Iya. Lembaga negara memilih parlemen sebagai perwakilan rakyat. Dia tidak abstrak. Ini teori entitas nih Mas Awalil. Iya. Ini teori entitas bahwa entitas yang abstrak harus ada entitas yang konkretnya. Supaya bisa dimengerti dia ya. Ini barangnya apa? Bisa dimengerti. Makanya kan sebetulnya kalau kita dalam posisi dirut, maka kita adalah perusahaan itu sendiri. Kalau kita presiden, maka sebetulnya yang disebut negara, ya presiden itu sendiri. Hukum yang berlaku terhadap apa yang dilakukan dalam kebijakan negara tidak abstrak di negara, di pemangku kebijakannya. Nah, dari cara berpikir ini, kalau kita di sini, artinya kepala BPI Danantara, dia menjalankan fungsi negara. Kalau dia menjalankan fungsi negara, ikut ke dalam Undang-Undang Tata Negara, ikut ke dalam hukum keuangan negara. Nah, di sini kacau balonnya Mas Walil. Ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Iya. Kok. Di sini Ujungnya loh. di sini kekacauannya. Kekacauannya Danantara seperti saya ceritakan itu ingin diberikan hak oktroy itu. Iya. Diberikan hak kewenangan negara, tapi negara tidak bisa menyentuh dia. Iya. Tapi seperti saya juga bandingkan sebelumnya Mas Walil. PT VOC ketika dia diberikan oktroy oleh negara, negara memang bukan pemegang sahamnya. Siapa pemegang sahamnya? Dia langsung IPO, langsung go public. Milik publik. Nah, sekarang saya ngomong tentang membaca laporan keuangan ini. Kalau sekarang BPI Danantara ini tidak ada dalam entity teori, kita bicara entitas teorinya dulu nih, biar kita nggak campur dengan imbrek sahamnya. Di entity teorinya nggak muncul BPI Danantara di bawah Bank Indonesia, di bawah BPJS. Berarti bahwa Danantara bukan entity teori negara. Ya. Bukan Simpelkan badan, dulu nih. bukan badan lainnya dia. Berdasarkan teori entitas, berarti Danantara bukan entitas negara. Iya. Pertanyaannya, kalau Danantara bukan entitas negara,
entitas siapa? Kan gitu. Kalau badan usaha lainnya tadi? Badan usaha lainnya yang punya siapa? Kalau negara, ya entitas negara. Oke. Gini loh Mas Awal. Ya. Didefinisikan badan usaha lainnya. Ya, definisikan badan usaha. Badan usaha lainnya itu adalah BPI Danantara. Iya, salah. BPI Danantara ini, badan usaha lainnya, siapa pemegang sahamnya? Negara. Maka dia entiti teorinya negara. Berarti dalam entitasnya muncul di aset pemerintah lembaga keuangan lainnya. Terlepas itu dinamain badan lainnya. Tapi yang jelas muncul Danantara sebagai BPI Danantara. Iya. Nah, jadi saya kadang-kadang simpel aja. Kalau memang ingin Danantara itu betul-betul totally dilepaskan dari negara, ya, maka kita harus melepaskan teori entitasnya. Danantara betul-betul bukan entitas negara. Kalau Danantara bukan entitas negara, artinya sebetulnya kita melakukan privatisasi dong. Iya. Iya dong. Iya. Kita melakukan privatisasi dong. Kalau dulu Bank of England didirikan dari para investor menghibahkan ke negara, hibah kan? Berarti di investor itu di laporan keuangannya hilang karena dia hibahkan. Berarti kalau sekarang ini di inbrank dia hibahkan, hilang dong. Hilang dong. Tapi khawatir hilang, tetap ditaruh tapi bingung naruhnya. Iya. Pertanyaannya karena simpel. Dihibahkan ke siapa Mas Awalil? Kan saya bilang tadi. Itu teori-teori. Teori entitas tadi. Dia hibahkan ke siapa? Karena tidak ada misalnya Danantara IPO. Iya. Danantara misalnya dimiliki oleh oligarki tertentu. Kita bicara hukum formal. Iya. Jadi kalau menurut saya, kalau berdasarkan teori entitas yang ada, laporan keuangan pemerintah pusat 2025 ini menjadi pertanyaannya di situ. Iya. Karena sebetulnya pemerintah menitipkan saham-saham yang tadi itu ke BPI Danantara. BPI Danantara yang punya siapa? Negara. Sesuai ini. Dan negaranya nggak ada. Saya ingat waktu saya diskusi di Makassar ya, saya salah satu. Di sebelah saya profesor hukum di sana. Itu dia mempersoalkan ini. Ini kan saya waktu itu belum dapat gambar ini, tapi saya jadi nangkap argumen beliau. Ya ini kan ada BPI Danantara, di bawahnya ada holding operasional, holding investasi. Nah di atasnya itu ada BP BUMN. Nah ini orang yang di sini Pak itu operasional Pak investasi itu Oskario Tudoni. Operasional. Lalu dia di sini di atasnya Pak. Secara bagian ini kan tanda petik di atasnya. Dia pantas waktu itu mempertanyakan itu. Ya kekacauan berpikir. Ya bukan soal pribadinya kata dia, tapi ini terus bagaimana cara pertanggungjawabannya. Nih ya kalau kita baca nih Mas, kita di kacau balaukan di mana ya? Nih holding investasi. Iya. Holding investasi itu diambillah BUMN apa kan? Iya. Sebagai vehicle-nya. Itu dirubah saham pemerintah di BUMN yang dirubah menjadi PT Danantara Investment Management itu. Saham itu termasuk yang diinbrengkan ke Danantara. Kan? Ya, jadi milik Danantara semua. Jadi pembentukan holding investasi ini 100% dari Danantara mengambil salah satu perusahaan yang diinbreng oleh pemerintah yang dia rubah. Jadi kurang lebih gini, saya ambil gambaran gini. Jadi yang dapat Danantara dulu, BPI dulu. Saya gambar tentang potensi poin tentang holdingisasi. Gini, holdingisasi, restrukturisasi BUMN pertama kali itu dilakukan di pupuk, Mas. Yang pertama kali dijadikan vehicle untuk holding itu namanya Pupuk Sriwijaya. Pupuk Sriwijaya ini menerima inbreng saham-saham pemerintah di Pupuk Kaltim, Pupuk Iskandar Muda, Petrokimia Gresik, semua pupuk ini diinbrengkanlah ke Pusri. Maka Pusri menjadi holding operasional sekaligus holding investasi. Nah, setelah itu di spin off, Pusrinya juga di spin off. Si Pusri yang entitas anggaran dasar dan pendirian perusahaan yang lama dirubah namanya menjadi Pupuk Indonesia. Setelah jadi Pupuk Indonesia, semua ini di spin off lagi ke bawah. Ini metode biasa sebetulnya terkait dengan teori entity. Tapi jelas. Jadi sebetulnya kalau sekarang Danantara memilih satu perusahaan di bawah dia yang dia jadikan ini, kemudian ADART-nya dirubah, dia menjadi holding investasi. Mengambil beberapa BUMN lain. Terus yang terkait dengan Danantara Asset Management. Nah,
Dia ambil satu BUMN lain dan kemudian dia jadi aset manajemen. Ini Mas Walil. Apa pemahaman tentang tadi catatan kekayaan negara yang dipisahkan? Nih Mas Walil. Dulu ya, ketika yang namanya semua BUMN itu di bawah tidak ada holdingnya, entitas-entitas sendiri, kan nggak ada holdingnya. Ketika dia tidak ada holdingnya, dia masuklah dalam laporan keuangan pemerintah pusat sebagai penyertaan pemerintah di banyak perusahaan. Iya, iya. Anggap aja 100 gitu 100. ya. Begitu dia ada holdingnya, maka yang masuk di laporan keuangan pemerintah pusat hanya holdingnya. Iya, betul. Makanya pemahaman tentang keuangan negara dipisahkan. Begitu BPK hanya bisa mengaudit objek yang ada di laporan keuangan pemerintah pusat. Saya ambil gambaran gini. Ini debat panjang tentang kenapa BUMN jadi punya banyak anak dan cucu yang sering dipermasalahkan. Dan dipermasalahkan BPK juga. BPK, karena yang dalam list laporan keuangan pemerintah pusat itu hanya BUMN holdingnya saja. Gambaran besarnya gini. Yang bisa diaudit oleh BPK itu Pupuk Indonesia Holding. Kalau ke bawahnya pemegang saham dari Pupuk Sriwijaya, Pupuk Kaltim, Pupuk segala macam ini, Pupuk Indonesia Holding. Yang masuk ke dalam laporan keuangan pemerintah pusat itu kepemilikan pemerintah di Pupuk Indonesia Holding. Begitu juga dengan Pertamina ya, gampangannya ya. Ya Pertamina kan ada di bawah-bawahnya. Banyak banget, biarpun nggak holding tapi banyak anaknya. Banyak. Nah, ini yang disebabkan dengan apa namanya keputusan M atau apa ya, yang mengatakan kekayaan negara dipisahkan tuh mana? Yang ke bawah ini Mas Walil itu udah dipisahkan, udah korporasi murni. Swasta murni. Swasta murni. Yang negara tuh yang ini, yang holdingnya. Iya, yang holding. Nah, dengan cara berpikir seperti itu, Mas Walil, sebetulnya Danantara Asset Management dan Danantara Investment Management itu sudah swasta, tapi tidak dengan BPI Danantaranya. Jadi sebetulnya BPI Danantaranya Tetap saja tetap ke sini. keuangan negara. Yang menjadi objek audit BPK siapa? BPI Danantara. Ya. BPI Danantara melaporkan konsolidasi laporan keuangan terhadap apa? PT DAM, PT DIM. Iya. Kalau kita bicara kayak gini, BPK berarti tidak punya kewenangan mengaudit PT DIM, PT DAM, tapi dia punya kewenangan sebetulnya mengaudit BPI Danantara. BUMN yang di bawah PT DAM lebih jauh lagi Mas Audi. Iya. Jadi sebetulnya ini akhirnya malah jadi cucu si BUMN kan? cucu. Jadi kalau sekarang cita-citanya cuman menginginkan BUMN yang tidak direcokin Iya, ya. oleh BPK, dirocekin oleh macam-macam, sebenarnya dengan sikap itu udah tercapai. Semua BUMN itu udah jadi cucu, tidak akan menjadi objek, udah jadi keuangan negara yang dipisahkan. Tapi kan tidak dengan BPI Danantaranya. Nangkap ya Mas Walil ya? Iya, secara teori entity loh. Jadi BPI Danantara ini jadi makhluk yang nggak jelas. Iya. Seandainya langsung holding operasi holding investasi aja masih masuk kan? Iya, sekarang gini loh, kalau cuman pernyataannya itu agar BUMN itu secara korporasi lincah, sudah lincah sekarang. Iya. Karena secara objek keuangan negara sudah jadi cucunya LKPP. Kecuali ada temuan yang memerlukan pemeriksaan dengan tujuan khusus ya itu artinya langka Mas lah. Awalil bahwa kita ingin punya lembaga negara yang memang tidak ikut aturan tata kelola keuangan negara. Padahal yang punya negara. Tadi di catatan yang kita bahas tadi BPI Danantara sendiri mau diarahkan jadi swasta. Nah iya, sekarang pertanyaan saya kan simpel Mas Walid. Tadi kan mengatakan masa transisi BPI Danantara ikut PSAP menuju ke PSAK. Iya. Kalau gitu sebetulnya BPI Danantara karena dia masih mengacu ke PSAP, BPI Danantara masih jadi objek auditnya BPK loh. Iya. Kita lihat kalimat tadi loh. Iya ya, mestinya begitu kan. Kan dia bilang kan, masa transisi menggunakan PSAP dulu menuju PSAK. Setidaknya kita tidak berdebat loh terhadap posisi Danantara hari ini. Iya, belum kita perdebatkan lah. Nah, artinya kalau berdasarkan catatan laporan keuangan sendiri, BPI Danantara posisinya saat ini menggunakan standar akuntansi pemerintahan. Artinya BPI Danantara adalah lembaga pemerintah. Wong BI aja diaudit oleh BPK, OJK aja diaudit BPK. Gini loh, kita mengatakan bahwa BPK-nya itu soal lain. Ya, tapi kita sekarang ini bicara tata kelola dulu. Tata kelola dulu. Nanti soal benerin soal lain lagi. Soal lain lagi. Ini kan kita bicara tata kelola dulu, bicara entitas teori tadi. Jadi kan kalau saya kembalikan lagi dalam teori dasarnya, kalau kita memang menganggap BPI Danantara ini memang terlepas dari keuangan negara,
maka secara teori entitas, dia harus dilepaskan dari entitas negara. Kalau dia dilepaskan dari entitas negara, maka prosesnya hibah atau dijual kan? Jadi ini malah jadi kayak mau jual diem-diem dong. Ini kasarnya begitu. kasarnya pseudo privatisasi. Pseudo privatisasi ya. Dan gini loh, Jangan-jangan di tahun 2027 dia PSAK murni, Mas, nggak pakai PSAP. nggak masalah mau PSAK murni juga. Tapi kan berdasarkan PSAK pun laporan keuangannya harus ada pemegang sahamnya kalau korporasi. Pemegang saham siapa nanti, Mas Walil? Kalau enggak bukan privatisasi lagi dong, pencurian dong. Jadi gini loh, saya khawatirnya gini loh. Nanti pada akhirnya pemegang sahamnya pemerintah. Ya. Tapi ada LKPP nggak ada, kan nggak bisa, Mas Walil. Nggak sesuai standar akuntansi pemerintah. Nggak sesuai dengan tata negara dan tata kelola juga. Jadi gini loh, kalau pemerintah ini menginginkan BPI Danantara ini diberikan hak oktroy, Iya. ya artinya diberikan kewenangan negara. Mas Walil, saya punya contoh lain, walaupun saya susah melafalkannya. Perusahaan Prancis yang didirikan oleh Raja Louis ke-14. Nama perusahaannya gitulah, bahasa Prancis, saya tidak susah ngapalinnya karena bahasa Prancis. Dia berbeda dengan VOC. Kalau VOC itu kan sedari awal didirikan Oleh swasta. IPO, diberikan hak oktroy oleh negara. Perusahaan Prancis ini didirikan atas modal kerajaan. Raja adalah negara kan? Ya, negara waktu itu dianggap. Berarti kan ini yang disebut dengan state capitalism. Tapi si perusahaan ini diberikan juga hak oktroy, Mas Walil. Tapi tetap menganggap bahwa perusahaan itu tetap punya negara. Tapi negara mengatakan di perusahaan ini seolah-olah diberikan otonomi khusus. Jadi kan gini loh, daripada kita kompleks memikirkan sesuatu yang terlalu kompleks. Pertama gini dulu, akui dulu BPI Danantara itu adalah lembaga negara yang didirikan. Akui. Iya. Bahwa kemudian pemerintah ingin mengatur bahwa BPI Danantara saya kecualikan Dalam hal-hal tertentu. dalam hal-hal tertentu. Buat saja undang-undang yang mengatakan lembaga negara yang lain ini begini. Kan begitu, Mas Walil? Ya, BI juga begitu kan, ada dalam beberapa hal kan Nah, tersendiri. saya senang Mas Walil ngomong gitu. BI, saya ingat dulu, beberapa orang itu mengkritik LOI IMF, independensi. Kan gini, Mas Walil, Iya. dari dulu sampai sekarang, terkait dengan independensi BI ini, pertentangannya tajam. Tajam. Belum selesai. Belum selesai. Kubu yang tidak menginginkan independensi bank sentral, menganggap negara dalam negara. Tapi bagi kubu yang pro terhadap independensi bank sentral, mengatakan, enggak negara dalam negara. Karena BI itu tetap lembaga negara. Tapi dia diberikan kewenangan hukum untuk independen terhadap negara. Dalam hal-hal yang menjadi tupoksi dia. Nah, tupoksi dia terhadap DPR, Ya, terhadap apa? presiden bahkan. Bahkan terhadap BPK pun terkait dengan kebijakan moneter tidak bisa diaudit kan? Terkait dengan beberapa hal ya, kerahasiaan negara. Kerahasiaan negara. Artinya dia diberikan oktroy kan? Ya, Tapi secara entity teori dia tetap diakui sebagai lembaga negara, Mas Walil. Buktinya masih ada di LKPP, dilaporkan dia. Iya. Jadi menurut saya ini ada saya nggak tahu kekacauan berpikirnya di mana. Kan kalau sekedar ingin membuat BPI Danantara ini ada keistimewaan hal tertentu, ya seperti undang-undang BI kan. Sinyalemen Mas Yanuar ini jadi lebih serius lagi, meskipun itu baru berita ya. Ketika Presiden memanggil KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, yang anggotanya Kementerian Keuangan, BI, OJK, dan plus LPS sebagai peninjau. Sekarang kata Presiden, pada Prabowo, ini KSSK harus rapat terus mengambil keputusan bersama Danantara. Berarti Danantara lembaga negara dong, Mas? Persoalannya di LKPP nggak ada. Waktu itu dengan BPBUMN. Kalau BPBUMN tanda petik ya masih ada kan? Ya, sekarang gini loh Mas Walil. Sekarang kita kan gini loh. Ini kan bukan warung kopi ya, ini negara. Iya. Ketika seseorang itu berada dalam meja KSSK, karena dia mewakili kepentingan negara kan. Iya. BI, meskipun dia diberikan mandat independen, tapi dia mewakili kepentingan negara. Iya. Gini loh, orang harus paham. BI itu independen terhadap siapa sih? Iya. Independen terhadap presiden sebagai kepala pemerintahan, Mas Walil. Tidak bisa diatur-atur sekehendak hati, kurang lebih begitu. Kepada kepala pemerintahan loh. Tapi kepada kepala negara BI tidak independen. Benar sekali. Benar nggak? Iya, benar sekali. Iya kan? Tidak independen. Dan kita juga akan mengatakan bahwa kalau sekarang kita punya BPI Danantara
yang ingin kita pisahkan dari lembaga keuangan negara dalam tata kelolanya segala macam, ya mirip dengan BI dong. Iya. Bahwa artinya Danantara lembaga negara, tapi dia bukan bagian dari pemerintahan. Iya, iya. Kekacauan cara berpikirnya, Danantara ini justru menjadi alat pemerintah. Iya. Alat fiskal. Kalau dia alat fiskal, ya berarti dia tidak independen terhadap pemerintah kan? Kalau tidak independen, ya menurut saya sebetulnya tidak ada hak oktroy karena dia tidak independen terhadap pemerintah. Jadi kalau saya sih simpelnya gini Mas Walil. Nih ya, gini loh. Ini kita menduga-duganya gini. Gini Mas Walil. Jangan pernah meremehkan persoalan sepele tentang tata kelola. Saya ambil gambaran gini Mas Walil. Nih ya, kita bicara dulu krisis 98. Ya. Krisis 98 itu terjadinya kenapa Mas Walil? Hutang swasta. Betul. Bukan kayak sekarang nih, orang ributin fiskal. Hutang swasta yang tidak terdeteksi. Bank, akibat Pakto 88, orang gampang buat bank. Membiayai grupnya sendiri. Banknya juga bisa IPO. Ya kan Mas Walil ya? Per duit. Bank, uangnya bukan dari modal, tapi dari orang yang nyimpan duit di bank. Ini yang disalurkan. Jadi kalau sekarang kita ngomong aset sama dengan hutang plus modal, di bank itu untuk mendapatkan aset itu dari hutang Mas Walil, bukan dari modal. Makanya ada kecukupan modal, karena sebetulnya dia mengandalkan orang yang menyimpan uangnya di perbankan. Ini karena sekarang tadi kan ada disebut pengendali, BPBUMN menentukan direksi komisaris. Ambil contoh konglomerat kita di tahun 98. Udah IPO, udah go public, tapi pengendalinya dia, saham pengendalinya dia. Maka dia yang menentukan komposisi direksi dan komisaris. Meskipun saham dia lebih kurang dari 50 misalnya ya. Misalnya, tapi pasti di atas 50. Tapi intinya dia pengendali. Maka yang akan terjadi itu apa? Bahwa saya sebagai pengendali, saya yang menentukan direksi dan komisaris, saya ngomong ke dirutnya. Dirups misalnya. Dirupsnya itu yang ada investor minoritas disepakati. Kita akan menyalurkan kredit sebesar gini. Ada aturan dari BI pada waktu itu, batas maksimum pemberian kredit terhadap grup sendiri, nggak boleh lebih dari segini. Itu ada di RUPS-nya. Sekarang kita bicara boardroom nih, ruang direksi dan komisaris dalam memutuskan sehari-hari. RUPS itu kan jadi acuan sehari-hari oleh mereka. Saya sebagai pengendali, pemegang saham pengendali, saya telepon dirutnya, bocorin, tambah. Karena saya pengendali dan saya yang menentukan mereka jadi direksi komisaris, saya acurkan. Itu kan awal krisis kita. Saya ingin memberikan gambaran Danantara. Danantara dalam posisi kayak gini, saya akan mengatakan yang menentukan kamu jadi kepala BPI Danantara, yang menentukan kan saya. Saya akan bilang, Danantara, coba kamu biayain deh KDMP itu. Sudah terjadi nih. Nah, sudah terjadi, biayain segala macam. Danantara bilang, oh kita kekurangan likuiditas, terbitin deh Patriot Bond sama Merah Putih Bond. Ya. Oh iya Pak, tapi kalau diterbitkan Merah Putih Bond sama Patriot Bond, persoalannya perbankan bukan tidak harus ada rating segala macam. Bayangin Mas Walil. Kalau saya mengatakan kepada Kepala BPI Danantara, oke, kamu ikut rapat ke KSSK, ngomong aja di KSSK. Bahwa itu, apa bedanya dengan saya ngomongin boardroom tadi, Mas Walil? Hah? Ini intervensi terang-terangan. Intervensi terang-terangan. Kemudian Kepala BPI Danantara jadi KSSK ngomong, ini perintah? Bos. Dari bos kan? Sementara, kalau kita mengharapkan Gubernur Bank Sentral yang independen, dia independen terhadap kepala pemerintahan. Saya menolak misalnya. Ya kan? Ganti aja. Oh, ganti aja. Nah, kan ini Mas Walil. Ini Mas Walil menurut pendapat saya, kelihatannya penguatan negara, tapi sebetulnya pelemahan negara. Jadi negara itu Mas Walil menurut saya, dia akan baik kalau bertata kelola. Mas Walil, saya ingin memberikan gambaran. Raja Louis akhirnya juga itu jatuh perusahaannya. Jadi kalau kita bicara kebangkrutan korporasi kolonialisme ini, yang bertahan tuh akhirnya yang Inggris, yang EIC itu. VOC jatuh, Prancis jatuh. Korup itu VOC. VOC korup. Ini karena ini cawe-cawenya Raja Louis yang kebanyakan. Kita
kan terus mengatakan perubahan yang terjadi apa? Oh, kalau gitu nanti yang namanya penentuan direksi komisaris itu harus ada direktur independen yang mewakili minoritas. Itu kan tata kelola. Nah, akan jadi kesulitan mendasar kalau suatu saat ada apa-apa. Ketika Danantara dikatakan bahwa oh Anda melakukan abuse of power. Danantara sendiri mengatakan, oh, saya bukan keuangan negara kok. Jadi, tapi dia ikut rapat KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Soalnya saya pernah dinasehatin sama Bang Faisal Basri almarhum. Bang Faisal Basri almarhum tuh ke saya bilang bahwa, Mas, kalau kita kritis, kita tuh harus rapi dalam segala hal. Saya bilang, Bang, tapi kan kita ini kalau kayak gini kadang-kadang kita dikejar-kejar, dikriminalisasi. Jawaban Bang Faisal almarhum ke saya, ini di sekitar tahun, ya saya kan awal-awal keluar dari BEJ 2005. Saya banyak belajar dari Bang Faisal bagaimana di ruang publik. Bang Faisal bilang ke sini, Mas, kalau kita nggak maling, kenapa takut? Ini saya ingat terus sampai sekarang. Kalau kita tidak melakukan, kenapa takut? Nah, nasihat almarhum ke saya nih. Iya. Saya ingin coba menyentuh hati Presiden. Iya. Pak Presiden, kalau Danantara ini untuk penguatan negara, untuk segala macam negara, kenapa takut untuk dikatakan bahwa ini lembaga negara? Kan gitu loh Mas Awalil. Jadi kan saya menggunakan apa yang pernah saya terima ya, nasihat dari Bang Faisal. Kan gitu. Jadi kurang lebih atas dasar asumsi saya itu, saya menganggap ini mah sedari awal emang niatnya udah nggak bener. Mohon maaf kalau saya menilai niatnya tidak benar, karena akal-akalannya Ya terlalu kasar lah kan. terlalu kasar. Kan gini loh Mas Awalil, dengan sekarang kayak kita kayak gini, dengan tidak ada di LKPP, terus pertanyaan mendasar kita, kalau saya jadi akuntan publiknya Danantara nanti yang menerima dari transisi PSAK itu, pasti yang saya audit pertama aktanya Mas Awalil. Di aktanya modalnya dari siapa? Nanti makanya menjadi pertanyaan. Dan ini menurut saya Mas Awalil, kenapa laporan keuangannya sampai hari ini nggak ada? Katanya sih ada, tapi tidak dipublikasi. Nah, yang menarik kan kalau nanti pemegang sahamnya adalah negara, pemerintah, maka nggak nyambung karena di LKPP-nya nggak ada. Jadi menurut laporan pemeriksaan BPK yang internal itu pada tanggal 11 Mei, Direktur Eksekutif BP Danantara, jadi bukan ininya, itu menyerahkan laporan keuangannya. Tapi logikanya kita sebagai orang yang belajar hal begini, Bong ini selesai diaudit ya tanggal-tanggal itu kan, LKPP ini kan, tanggal 18 diumumkan. Tapi kita sampai sekarang tidak pernah melihat kan. Harusnya itu kan milik publik kan. Ya sekarang kan gini Mas. Ini sama ini nih, lihat ini. Ya. Jadi menurutnya ada ini kan memang kan ini catatan agak belakangan. Nah jadi kan sebenarnya gini ya, itu terakhir BPI Danantara. Nah sekarang kita terkait dengan saham-saham BUMN yang tadi banyak itu. Ya. Apa yang kita baca sebetulnya yang akhirnya dikompromikan dalam laporan keuangan pemerintah pusat ini? Karena kebingungan menetapkan BPI Danantara ini di mana, akhirnya nih saham-saham yang dititipin seolah-olah ke Danantara, itu yang diakui aset pemerintah. Tapi diakui bahwa ini kepemilikannya minoritas. Iya. Jadi kurang lebih sebetulnya kalau kita bicara laporan keuangan pemerintah pusat itu, kita tidak mendirikan BPI Danantara Mas Awalil. Yang kita dirikan itu pemerintah sebetulnya menitipkan saham-saham yang jumlahnya 99% ke pengelola. Sahamnya tetap punya siapa? Tetap punya pemerintah. Tapi kenapa diterapkan investor? Ya karena agar kekayaan negara yang dipisahkan tadi. Tapi kalau kita kembali ke PSAP 06, nggak bisa nggak bisa minoritas orang di atas 50% semua. Karena ini buat pemirsa contoh minoritas di LKPP 2024 itu ada sekitar 50-an, tapi memang kecil-kecil. Kemudian di LKPP 2025 ini tinggal 2 Mas, tinggal si Indosat sama apa itu yang ini. Dan Indosat pun 0. Jadi kelihatannya yang minoritas-minoritas ini juga ikut digabungkan ke Danantara nantinya gitu, karena situ nggak ada lagi. Tapi bisa kita gambarkan lah selama ini yang masuk dalam lingkup
minoritas itu di total saja itu hanya 1,7 triliun dari 54. Nah ini 3.200. Jadi sebetulnya kalau kita baca Mas Walil dari situ, pemerintah ini punya segelondongan saham-saham yang dia kategorikan minoritas. Indosat lah, Telkom lah, Pertamina lah, segala macam. Semua saham minoritas ini diakui milik pemerintah. Iya. Jadi sebetulnya ceritanya kalau berdasarkan LKPP 2026 itu nggak ada nih cerita BPI Danantara Holding Investasi ini. Semua saham ini masih milik pemerintah, tapi minoritas. Iya. Kok bisa minoritas ya? Saya konsisten dulu di situ nih. Oke, kalau sekarang ditetapkan minoritas, kok jumlahnya di atas 50%, bertentangan dengan PSAP 06. Ya, di masing-masing entitas itu di atas 50%. Itu diakali dengan tadi ada kepemilikan minoritas. Karena dia bertentangan dengan PSAP, dibuatlah petunjuk teknis akuntansi PTA nomor 32. Pertanyaan saya, petunjuk teknik akuntansi PTA nomor 32 ini statusnya sama dengan SOP. SOP-nya BPI Danantara atau SOP-nya Kementerian Keuangan yang mencatat Oh, laporan SOP-nya keuangan. Kementerian Keuangan. Oke. Jadi Kementerian Keuangan yang mencatat akuntansi keuangan pemerintah pusat, dia membuatlah namanya petunjuk teknis akuntansi nomor 32. Pertanyaannya, SOP apapun berdasarkan standar tidak boleh bertentangan sama standarnya. Pertanyaan saya simpel, PTA 32 dia mengacu di sini, mengacu kepada peraturan keuangan pemerintah pusat pada BUMN pasca perubahan UU. Iya. Jadi gini Mas Wali kurang lebih. Kurang lebih gini loh. PSAP 06 kalah sama undang-undang yang baru. Karena undang-undang ini di atas PSAP 06, maka saya menerbitkan PTA. PTA yang mengacu kepada undang-undang. Menurut saya ini harus menjadi objek menarik untuk para kalangan hukum tata negara. Iya. Artinya kalau menurut saya perubahan undang-undang pemerintah terhadap ini harusnya diikuti sama perubahan standar kan? Iya. Nah, kekacauannya di mana sebetulnya? Kalau sekarang perubahan undang-undang itu mengatakan tentang minoritas dan sebagainya itu tidak pengendalian, sehingga akhirnya melewati angka 20% pun boleh dikatakan investor minoritas. Standar akuntansi sampai ke planet Mars pun mengatakan tidak begitu pengertian tentang minoritas. Gitu loh Mas Awalil, gitu loh. Hah? Oh, kata-katanya aja minoritas. Jadi gini loh, kita membuat undang-undang yang melawan bukan hanya common sense loh. Iya. Tapi melawan hukum formal yang ada di manapun. Memang Danantara ini ikut di banyak undang-undang loh Mas. Undang-undang yang baru aja yang apa itu video SK ya, itu ada disebut sendiri yang global pun masuk dia di dalam situ. Iya, makanya kan kalau menurut saya nggak salah kalau banyak lembaga rating bingung terhadap tata kelola Danantara. Iya. Karena kan gini loh Mas Awal, nih ya kalau sekarang kita lihat nih, kalau kita perhatiin, oke, petunjuk teknis akuntansi ini, oke. Dasarnya apa? Oh, karena PSAP 06-nya sudah melawan undang-undang baru. Oke. Undang-undang lebih tinggi dari standar, karena standar harus meratifikasi undang-undang. Kan pertanyaannya jadi menarik. Undang-undang yang diterbitkan ini sendiri bertentangan dengan banyak undang-undang yang berlaku di negara lain. Iya. Tidak lazim lah. Tidak lazim. Ya kalau tidak lazim, artinya mau beda sendiri gitu loh Mas Awal. Kalau mau beda sendiri, ya pertanyaannya kan. Iya. Ini harusnya banyak pihak yang lebih ngerti, harus judicial review ini kan. Nah, cuman kan ya terus terang kita ini sekarang terjadi kerapuhan. Iya. Ini aja boleh saya nyimak sedikit, kan undang-undang BUMN ini dalam setahun 2 kali amandemen loh Mas, dan mendasar jarang-jarang itu, ya sampai setahun itu. Nih Mas Awalil ya, sebenarnya dari segi kebingungan ini, tadi yang Mas Awalil bilang yang dikatakan oleh profesor di Makassar itu. Iya. Dalam perjalanan di tengah-tengah, bingung Mas Awalil. Sebetulnya yang menentukan untuk yang saham minoritas yang menentukan pengendalian terhadap perusahaan pengendalian itu siapa? Oh, BPBUMN. Iya. Kalau kita menganalogikan cara berpikir itu Mas Awalil, sebetulnya ya BPBUMN ya itu sebetulnya independen terhadap BPI Danantara. Iya. Artinya BPI Danantara dengan BPBUMN itu berbeda. Tapi kekacauan yang dikatakan tadi bukan soal orangnya. Iya. Yang ngatur di DAM ini juga di BPBUMN. Kan gini loh Mas Awalil. Coba Mas Awalil bayangin. Bayangin nih. Boardroom di BPI Danantara. CEO Danantara mengatakan, oke ya,
kita mau kebijakannya seperti ini. Kepala DAM mengatakan, saya sebagai kepala BP BUMN memveto karena itu berlawanan dengan RUPS, aspirasi pemegang saham. Terus si CEO-nya bilang, saya memerintahkan kamu karena kamu di bawah saya. Bayangin soal. Iya. Sesederhana itu sebenarnya. Jadi kita ngomong ala-ala warung kopi aja. Bayangin gitu loh. Ketika misalnya, ya kita misalnya gini loh. Hubungan rumah tangga deh. Iya. Saya sebagai suami menetapkan kamu begini. Istrinya bilang, oke, saya sebagai atasan kamu di perusahaan. Nah, gitu loh. Nah, kurang lebih kan gitu loh masalahnya. Begitu, ya. Hah? Saya sebagai atasan kamu di perusahaan, memveto kamu. Kan? Itu kenapa banyak lembaga itu tidak boleh kan semanda itu hubungan itu Oh iya, jadi menurut saya dari situ saja, menurut saya kekacauan tata kelola, kekacauan segala macam, mohon maaf nih, susah untuk tidak kita memberikan opini bahwa Danantara ini bukan alat negara, tapi alat kroni. Kalau penguatan negara, saya kembali kepada tadi yang saya katakan nasihat almarhum Bang Faisal ke saya. Kalau benar, kenapa takut kan soalnya? Kalau memang kita penguatan negara, kenapa kita takut terhadap tata kelola keuangan negara? Itu sih Mas Wali kuncinya. Begitu ya pemirsa, mudah-mudahan memperjelas, tapi topik Danantara dan rincian-rinciannya ini akan selalu kami angkat masih banyak sih yang harus karena nanti kita akan sambil nunggu laporan keuangan Danantara, nanti kita coba telisik lagi di laporan keuangan pemerintah pusat maupun internalnya, itu mungkin poin-poin yang tentu saya dengan Mas Yanuar cenderung memilihnya untuk yang memiliki dampak literasi ya, dampak penjelasan yang lebih luas. Dampak hak kita sebagai warga negara. Dampak hak kita sebagai warga negara. Jadi saya betul-betul mengingatkan pemirsa, perbincangan saya dengan Mas Yanuar ini sekali lagi adalah pendapat, pandangan, dan Mas Yanuar itu suka ngomong begitu ya, sebagai warga negara. Ya soal ekonomi itu kan hanya pekerjaan aja, tapi prinsip utamanya kami menggunakan hak sebagai warga negara untuk mengulas, menganalisis. Ya kalau nanti dari kita bincang-bincang ini pemirsa atau bahkan pemerintah sendiri memberikan penjelasan lanjutan, ya kita akan simak lagi. Gitu ya. Mudah-mudahan pembicaraan ini bermanfaat buat para pemirsa. Terima kasih. Sama-sama, Salil. Ya.